selamat siang Sobat Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita sedang melakukan wawancara nih dengan salah satu narasumber kita yang ada di Kelurahan Widomartani. Nah, adapun wawancara kita kali ini adalah seputar penggunaan teknologi nih, tepatnya di kelurahan. Tentu teman-teman nanti penasaran kan dengan informasi yang disampaikan oleh beliau. Untuk itu, mari kita mulai berkenalan dan membahas lebih lanjut seputar teknologinya. Halo Pak, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu namanya, kemudian jabatan atau divisinya di Kelurahan sebagai apa? Baik, nama saya Wahid Muhammad Nuryadi, di Kelurahan Widomartani menjabat sebagai staf kesekretariatan atau yang sekarang dicari namanya kalau di Yogyakarta, dan nanti itu membawai nanti job desk-nya ya terkait dengan administrasi terkait dengan, dan juga kayak teknologi yang menangani. Berarti kayak dua divisi gitu Pak ya? Ya, Administrasi dan juga teknologinya. Tapi boleh kita tahu Pak, mungkin latar belakangnya sebagai administrasi juga pemegang teknologi di sini, pendidikannya apa dulu Pak? Kebetulan saya juga lulusan dari Amikom. Lulusan dari tahun 2013. 2003. Makanya kalau saya kerja di sini itu sebenarnya saya tidak punya basic terkait dengan pemerintahan, karena saya dulu jurusan TI dan mengambilnya dulu juga multimedia juga, ya, dengan mungkin entah itu video atau grafik atau apa itu. Pas banget, kita juga soalnya Amikom Pak. Iya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja Pak. Pertanyaan pertama, kalau di kelurahan Pak memang sudah lama memakai teknologi Pak? Kalau untuk di Kelurahan Widomartani sendiri, teknologi terkait dengan mungkin aplikasi atau yang berbasis web atau yang istilahnya online itu sudah sejak tahun 2017 kayaknya. 2017 itu sudah memakai aplikasi terutama terkait dengan keuangan. Namanya Siskudes itu. Siskudes atau sistem terkait dengan berbasis keuangan. Ah gitu. Kalau tujuannya teknologi dari kelurahan itu memakai teknologi untuk apa itu Pak? Tentunya kalau tujuan pertama dari yang diinginkan oleh dari kabupaten maupun dari pusat itu adalah transparansi dengan anggaran. Nah, mungkin mulai dari kelurahan itu kan untuk administrasinya harus tertib dan sebagainya, untuk pelaporan harus sekian harus harus tertata gitu. Jadi tujuan utama untuk transparansi keuangan. Tadi kan sudah dijelaskan nih Pak, kalau administrasinya sudah berbasis digital. Mungkin bisa dijelaskan Pak beberapa pelayanan digital tadi itu? Oh ya, kebetulan di Kelurahan Widomartani juga sudah menerapkan pelayanan berbasis digital itu nanti melalui website kelurahan. Jadi itu muncul terbentuk itu gara-gara zaman COVID itu kan kita pelayanan tidak boleh bertatap muka, makanya dari Kelurahan Widomartani mempunyai inovasi terkait dengan pelayanan online. Nah, jadi itu kami menerapkan membuat website dengan nanti ada menu-menu terkait dengan pelayanan umum, terkait dengan surat menyurat, entah itu ya contohnya kayak kependudukan lah, selain nikah atau mempunyai kakak, perubahan kakak dan sebagainya. Berarti semua masyarakat bisa untuk mencoba menggunakan. Untuk bisa atau tidaknya itu dalam istilahnya akhir-akhir ini mungkin banyak masyarakat yang mungkin belum memanfaatkan dengan maksimal lah, karena masyarakat masih memilih secara offline-nya datang ke sini gitu. Walaupun ada satu minggu itu ada 4 atau 5 yang menggunakan online tersebut gitu. Kalau mengenai pencatatan data nih Pak, pencatatan data penduduk itu sudah dilakukan menggunakan komputerisasi belum Pak? Kalau pencatatan kependudukan terhadap data penduduk itu sudah. Jadi itu dari kabupaten itu mencanangkan aplikasi namanya SID, Sistem Informasi Desa. Jadi setiap kelurahan itu diberikan kayak user atau entah itu password lah. Nanti bisa mengakses data kependudukan yang ada di kabupaten.
Itu basisnya website atau aplikasi? Itu basisnya website. Website. Oh, fungsi utamanya memang untuk Itu nanti ya untuk data tersebut untuk dikelola oleh Kaluran sendiri. Jadi untuk digunakan entah itu pendataan atau apa. mungkin supaya sobat di sana mengerti Pak, contoh kecil yang penggunaan data itu untuk apa sih Pak gitu. Kalau untuk penggunaan data mungkin banyak sekali sama kan di sini di Kaluran banyak program Mas, banyak istilah kegiatan. Nah, di mana nanti mungkin salah satu stakeholder mungkin dari dinas kesehatan contohnya untuk eh, pengen tahu terkait dengan ibu hamil atau umur yang kurang dari 5 tahun nah itu kan di situ kan juga bisa. Jadi untuk semua data kependudukan itu nanti bisa digunakan untuk semua hal gitu. Iya. Kayak tadi Pak ya, pencatatan surat kelahiran, untuk posyandu mungkin dan lain sebagainya. Paham. Nah, kalau di Kelurahan Widomartani ini Pak, kita mau tanya, sudah pakai jaringan internet pribadi ya Pak pasti ya? Kalau di sini ada dua, yang istilahnya yang prabayar, yang istilahnya bayar sendiri, sama ikut dengan Kominfo. Jadi ada dua, ada untuk istilahnya yang satu untuk backup lah. Kalau misal dari Kominfo nanti ada trouble, nanti yang satu untuk backup gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, yang prabayar bagaimana, yang berbayar bagaimana, supaya ada gambaran teman-teman di rumah. Kalau yang prabayar tuh ya seperti biasa, kayak mungkin internet yang di rumahan itu. Oh, provider yang mana? Kebetulan kami juga menggunakan dari Amikom. Dari Amikom juga Excelindo itu loh. apa tadi namanya? Excelindo. Kita malah nggak tahu nih Pak. Malah belum tahu ya. Wah, berarti ya. Ya mungkin itu di gedung 3. Kalau dulu kantornya loh. Di gedung 3. Kalau dulu di gedung ketiga yang lantai agak yang atas itu. Kalau dulu saya nggak, sekarang saya dalam hati main di Amikom. Kalau yang dari Kominfo itu gimana? Kalau Kominfo itu ya kita difasilitasi oleh kabupaten, oleh Bupati Sleman itu dulu kan tahun itu kan mencanangkan Sleman itu adalah Sleman urgency atau apa itu, Sleman untuk berbasis untuk digital. Jadi makanya setiap kelurahan itu difasilitasi internet. Makanya di sini untuk jaringannya itu langsung ikut ke Kominfo, dan untuk kecepatan atau bandwidthnya itu ya lumayan. Lebih kencang dari yang berbayar. Ya tergantung dari penggunaan juga sih. Kalau misal dari Kominfo itu sudah banyak yang menggunakan itu ya sama aja. Tapi ya cukup lah kalau untuk cukup. Kalau mengenai perangkat keras nih Pak di Widomartani ini, menurut Bapak sudah mendukung belum Pak kinerjanya di kelurahan, atau masih kurang, atau masih ada PR? Kalau di Kelurahan Widomartani terkait dengan perangkat keras seperti komputer dan sebagainya pendukung itu alhamdulillah sudah tercukupi sih Mas. Karena semisal kalau dari masing-masing bagian mungkin ada perangkat komputer yang mungkin agak sudah trouble, mungkin tidak bisa benarkan, itu nanti akan diganti gitu. Akan diperbagi atau apa. Jadi karena itu juga untuk menunjang kerja juga, karena kalau tidak ada komputer sekarang sudah tidak bisa kerja lagi Pak. Gitu. Karena sekarang kebanyakan juga berbasis online toh, masih ada laporan harus kita online gitu. Kita sempat ke ini loh, ke trigger yang di awal tadi kan ada basis digitalnya nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan platform-platform yang disediakan dari Widomartani gitu, dari Kelurahan Widomartani gitu Pak, untuk diakses masyarakat, platformnya atau aplikasinya apa saja? Kalau aplikasi, kalau di sini kalau terkait dengan online untuk berbasis masyarakat tuh yaitu website itu sih, karena sama dengan aplikasi-aplikasi yang turun dari stakeholder, mungkin dari dinas kesehatan, mungkin dari dinas kependudukan. Nah itu nanti ada sebuah aplikasi yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Kalau yang khusus dan yang dibuat dari kelurahan itu baru websitenya itu sih. Kalau yang digunakan Pak, tadi kan yang khusus digunakan itu websitenya. Kalau yang misalnya dari pusat menurunkan sebuah aplikasi misalnya dipakai untuk pencatatan atau website memang khusus untuk diakses bersama dengan masyarakat, ada nggak Pak?
Ya, saya pernah dengar namanya SIAK ya, SIAK. Oh siap, itu ada, Itu pakai juga, Pak. itu pakai. Tapi kalau itu di bagian pelayanan umum terkait dengan kependudukan juga loh. Tapi mulai tahun berapa ya? 2022 atau berapa itu kami sudah tidak bisa mengakses SIAK. Kenapa, kok? Karena itu ada peraturan dari pusat juga sih. Itu karena yang bisa mengakses SIAK itu batasannya di tingkat kecamatan. Oh, jadi Pak, Nah, kurang. dari untuk kelurahan itu sudah tidak bisa mengakses. Nah, makanya dari itu adanya SID, kemudian tadi yang benar itu pengganti SIAK loh. SID. SID itu yang membuat dari kabupaten. Kalau SID itu bisa dijelaskan mungkin Pak lebih detail bagaimana? SID itu sebenarnya ya sama, dia berbasis web, itu manfaatnya juga untuk masyarakat terkait dengan apa saja yang ada di isinya, yang ada di Kelurahan Widomartani lah, itu terkait dengan entah itu kependudukan, entah itu informasi terkait apa ya kegiatan-kegiatan, entah itu Jumlah warga. warga itu. Oh, iya, Ya, seperti jadi nanti jadi kayak aturan-aturan yang sudah apa namanya bikin atau di kayak peraturan itu nanti juga wajib dipublish di website tersebut. Iya. Kalau di era sekarang ini kan Pak, kalau gaptek jadi masalah. Kan? Nah, kalau di Widomartani nih Pak, karyawannya atau saya bilang staffnya sudah ada pelatihan nggak, semacam workshop atau ya sudah fasih memang untuk menggunakan teknologi seperti komputer, laptop dan lain sebagainya. Kalau untuk SDM yang ada di Kelurahan Widomartani, insya Allah sudah sebagian besar sudah bisa untuk menggunakan teknologi tersebut sih. Karena di sini kebanyakan juga masih muda-muda. Jadi perangkatnya itu masih pegawai pamongnya itu masih muda gitu. Ya mungkin ada 1-2, tapi itu kan yang mengerjakan atau yang mengaplikasikan nanti tetap staff-staffnya itu yang muda-muda itu. Jadi nanti bila mana kepalanya atau bagian nanti minta ini, ya nanti staffnya yang mungkin yang menggunakan gitu. Tadi kan kita sudah dengar Pak, kalau Pak Wahid ini bagian dari Carik dan juga teknologi gitu Pak. Bapak sendirian atau ada tim juga Pak di teknologi ini Pak? Kalau terkait dengan teknologi di Kelurahan saya saya yang megang lah ibaratnya. Itu kita cuma berdua. Berarti Jadi satu lagi ada Pak? Satu lagi yang ya itu staff Pangrito namanya, atau yang dulu pengerencanaan. Jadi itu yang ya itu cuma yang megang sosmed itu. Jadi yang megang sosmed, sosial media, entah itu website, IG, Twitter dan sebagainya itu cuma dua orang. Jadi tapi nanti semua fokusnya di sini. Nanti kan di sini sekretariatan. Nanti yang entah itu ada apa, entah itu apa ya dari sini nanti yang mengkoordinir. Kalau ternyata Widomartani juga pakai media sosial Pak ya? Iya. Seperti Instagram. Itu bisa tahu Pak fungsinya untuk apa, tujuannya pakai? Untuk fungsinya ya sama. Jadi kita juga menginformasikan apa yang ada di Kelurahan Widomartani. Jadi entah itu bila mana nanti terjadi apa, ya nanti kita share di sosmed gitu. Jadi ya nanti mungkin bisa buka saja mungkin sosmed yang ada di Kelurahan Widomartani. Ada tadi Instagram, mungkin web, YouTube, kemudian TikTok juga ada Pak? TikTok belum. Saya mumet nih. Browsing kan. Karena terlalu banyak aplikasi dan hanya 2 orang yang megang, dan itu nanti yang bingung kan membuat konten-kontennya itu loh kalau yang lebih lama itu. Paham. Nah, kalau dari Pak Wahid sendiri, apa sih manfaat paling nyata dari adanya digitalisasi ini Pak? Mungkin sebagai sebagai staf dan sebagai masyarakat biasa. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari segi staf dulu Ya. dari misal saya menjadi staf sini, manfaatnya ya membantu pemerintah kelurahan juga, karena di era sekarang pemerintah itu ya harus difokuskan terkait dengan keterbukaan, entah itu apa saja. Sensitif Pak ya. Ya, karena masyarakat itu perlu tahu loh. Tahu apa isinya yang ada di kelurahan, masnya ya bukan
mesti kegiatan-kegiatannya. Anggaran pun kita share. Jadi anggaran setiap tahun kita memiliki anggaran berapa miliar, dari mana saja anggarannya itu kita share. Tidak hanya cuma di sosmed atau di website atau itu, tapi kita juga mencetak publikasi nanti dipasang setiap wilayah. Jadi di sana ada mungkin papan pengumuman itu, nanti di situ khusus terkait dengan anggaran setahun tuh ngapain aja atau kegiatannya, dan di anggaran itu digunakan apa saja. Nah, salah satunya itu. Jadi istilah teknologi tersebut untuk untuk keterbukaan, manfaatnya untuk membuka selain informasi yang ada di sini supaya tidak ada pikiran-pikiran ada atau Pak ya. Ya. Kalau yang untuk segi masyarakat ya terbantu. Berarti responnya juga terbantu, karena banyak mungkin masyarakat juga terbantu juga. Mungkin salah satunya juga mahasiswa yang ingin mungkin penelitian di sini, mungkin entah itu skripsi atau cuma tugas kuliah, itu bisa juga sebelum ke sini ke kantor itu juga bisa mengakses dulu ke web itu. Ya. Itu datang sini lah ya. Jadi entah itu nanti pengen tahu jumlah RT di sini berapa, terus namanya Pak Dukun ini siapa, dan kan di website sudah ada, terus penduduk ini berapa, bisa. Jadi gitu. Kalau Bapak sebagai staf di bidang cari tadi Pak, itu masuknya di sini tahun berapa tuh Pak? Saya mau masuk di sini tahun 2015. 2015 ya. Bisa kita tahu Pak, penggunaan teknologi sejak 2017 saja ya. Ada apa perubahan yang dialami? Kalau perubahan ya signifikan Mas. Signifikan. Dulu sini belum seperti ini, jadi masih mungkin dalam segi infrastruktur ya, dari segi kayak terkait dengan teknologi perangkat keras juga itu masih terbatas sih Mas. Jadi komputer sih mungkin di kantor itu hanya cuma ada 5 atau 6. Sekarang setiap user atau setiap pegawai itu sudah megang satu-satu. Padahal di sini ada 18 pegawai di kantor ini ya, itu sudah memegang satu-satu. Entah itu perangkat keras komputer maupun laptop itu. Jadi perubahannya signifikan semua. Kalau untuk dari perubahan misalkan sebelumnya tadi banyak kalau mau pencatatan gitu Pak ke sini, setelah adanya digitalisasi ini jadinya berkurang, lebih efektif. Ada nggak kayak gitu Pak? Itu termasuk yang tadi, yang masuk dalam mahasiswa tadi, yang ingin penelitian di sini. Itu kan kadang banyak tuh mahasiswa yang satu kelompok ke sini langsung. Kalau dulu sebelumnya Pak ya. Nah, kalau sini mungkin perwakilan. Jadi gini nanti yang penting nanti suratnya sudah ada, oke, kita tindak lanjuti gini. Kalau dari Bapak sebagai insan teknologi lah di sini ya, kita bilang, ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi, khususnya sebagai staf cari dan juga teknologi ini? Tantangan pasti ada. Contohnya kita bekerja selain selain mengurusi yang sosmed atau yang teknologi tersebut, kita juga harus melayani masyarakat yang offline gitu. Entah itu sembarang pelayanan, entah itu surat menyurat, entah itu apa, ya kita harus melayani. Jadi kita terfokus untuk membagi waktunya itu. Membagi waktu terkait dengan fokus ke sosmed sama fokus yang pekerjaan yang rutin gitu. Karena bercabang tadi. Ya, betul. Itu biasanya solusi yang diterapkan gimana Pak untuk mengatasi tantangan? Ya mungkin kalau yang terkait dengan sosmed atau entah itu mau update, mau ngerjakan yang online, itu nanti mungkin ada waktu tersendiri, mungkin pas di luar jam kantor gitu. Gitu. Kalau dari Kelurahan Widomartani Pak, ada nggak niat menambah teknologi lagi ke depannya? Mungkin kalau kemarin awal tahun yang untuk perencanaan itu ada sih Mas. Itu mau yang berbasis ke masyarakat yang terkait, jadi update masyarakat yang istilahnya yang untuk pergi atau yang meninggal itu yang dari padukan, yang dari masyarakat. Jadi yang mengupdate itu dari Pak Teguhnya. Jadi itu kan bawah di atasnya RT RW kan nanti ada dukuh ini.
namanya dukuh itu. Nah, itu yang memilayahi masyarakat yang setempat. Iya. Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk teknologi di Kelurahan Widomortani ini deh, Pak? Harapannya ke depannya gimana nih? Harapannya untuk apa ya, teknologi yang ada di Kelurahan Widomortani itu ya lebih maju dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Karena setiap apa ya, istilah teknologi yang maju kalau tidak ada yang memanfaatkan itu percuma gitu. Oh gitu. Oke deh Pak, kalau gitu. Wah ini kita banyak banget dapat pengetahuan dari Pak Wahid. Ya teman-teman ya. Lagi tadi beliau dari Amikom juga. Kita sedikit kaget sebenarnya. Kita makasih banget nih Pak ya sudah dikasih informasi di Kelurahan Widomortani. Mungkin kelurahan lain juga gambarannya seperti ini kurang lebih ya sama. Oke deh kalau gitu Pak, kami dari Amikom mengucapkan banyak terima kasih jika ada salah kata kami Pak dalam melakukan wawancara. Sama-sama. Juga dalam pembuatan video kami mohon maaf. Saya mewakili segala teman-teman yang melakukan wawancara mengucapkan banyak terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada kekurangannya. Dewa.